Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maira Dita Ardianti, program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak terpuji kelas 3 pelajaran ketiga. Yang mana untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah pendalaman PAI. Yang pertama, akhlak terpuji terbagi menjadi 3. Yang pertama, sikap percaya diri. Sikap percaya diri adalah percaya akan kemampuan kita. Percaya diri termasuk akhlak yang mulia. Ketika kita percaya diri, kita memiliki perasaan yang mantap pada diri kita. Mantap dalam melaksanakan tugas dan selalu meninggalkan keraguan. Kedua adalah ciri-ciri. Yang kedua yaitu ciri-ciri orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri mampu melaksanakan tugas, berpendirian teguh, tidak mudah terpengaruh, mantap dalam bertindak, dan selalu siap menerima tanggung jawab. Dan untuk cara menumbuhkan sikap percaya diri dapat ditumbuhkan dengan cara berdoa ketika sebelum kita memulai atau melaksanakan sesuatu, bertawakal atau berserah diri kepada Allah, memperbaiki penampilan kita, berpikiran positif, yakin bahwa diri kita memiliki kemampuan, sering membaca dan banyak belajar, mempersiapkan tugas dengan baik, dan selalu bersyukur di setiap keadaan. Yang kedua, sikap mandiri. Yang mana mandiri adalah sikap tidak menggantungkan urusan kepada orang lain. Contohnya, kita tidak tergantung kepada orang lain. Yang mana ketika kita melakukan pekerjaan, yaitu kita kerjakan sendiri. Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dikerjakan sendiri. Nah, itu bisa dikatakan sikap mandiri karena kita tidak menyusahkan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita harus belajar mandiri. Contohnya, kita dari kecil sudah diajarkan untuk mandi sendiri, berpakaian sendiri, mencuci baju sendiri, dan juga menyiapkan peralatan kita sendiri. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang mandiri, yaitu berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, berpendirian teguh, mudah menentukan sikap, berusaha dengan gigih, mampu mengurus dirinya sendiri, dan tidak manja, mengerjakan sesuatu tanpa menunggu diperintah. Nah, ciri-ciri orang yang mandiri itu berusaha memenuhi kebutuhan sendiri, yang mana ketika kita memiliki kebutuhan, contohnya ketika kita perlu sesuatu, nah kita harus tahu bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan itu sendiri. Yang kedua, berpendirian teguh, yang mana ketika kita memilih sesuatu, kita tidak boleh labil atau bisa dikatakan iya atau tidak. Jadi kita harus mantap dengan pendirian kita dan mudah menentukan sikap, dan kita bisa menentukan sikap itu dengan tegas dan tidak terbawa oleh orang lain. Berusaha dengan gigih, kita berusaha sekuat dan semampu kita agar kita tidak menyusahkan orang lain. Mampu mengurus diri kita sendiri, yang mana ketika kita sudah bisa mengurus diri kita sendiri, dan itu bisa dikatakan orang-orang yang mandiri dan tidak manja. Dikatakan tidak manja, dia adalah orang yang tidak tergantung dan tidak merengek-rengek kepada orang lain, mengerjakan sesuatu tanpa menunggu diperintah. Ciri-ciri orang mandiri itu ketika kita mengerjakan sesuatu, kita tidak perlu diperintah, yang mana kita tahu itu kotor, lalu kita bersihkan. Nah, jadi kita tidak usah menunggu perintah dari orang lain. Nah, yang ketiga yaitu cara menumbuhkan sikap mandiri. Bagaimana cara kita menumbuhkan sikap mandiri itu? Belajar menerima tanggung jawab, sering membantu pekerjaan orang lain. Nah, kita bahas satu-satu ya. Belajar menerima tanggung jawab.
kita belajar menerima tanggung jawab yang diberikan orang lain. Contohnya, ketika kita diamanahkan untuk memegang di salah satu organisasi, nah kita diberikan amanah dan tanggung jawab, kita harus teguh dan kita harus bersungguh-sungguh menjalankannya. Kedua, sering membantu pekerjaan orang lain. Nah, ketika kita ingin menumbuhkan rasa mandiri, kita harus sering-sering membantu pekerjaan orang lain. Ketika orang lain itu butuh bantuan, kita harus peka terhadap orang itu. Jadi kita harus membantunya, selalu mencoba hal-hal baru. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bersikap untuk menumbuhkan sikap mandiri. Kita mencoba hal-hal baru. Jadi kita tidak terpaku pada hal-hal yang lumrah, hal-hal yang biasa saja. Selanjutnya yaitu berusaha menyelesaikan pekerjaan tanpa bantuan orang lain. Nah, contohnya sebisa mungkin, semampu kita menghandle pekerjaan kita tanpa bantuan orang lain jika kita ingin menumbuhkan rasa mandiri pada diri kita. Dan yang terakhir, memanfaatkan setiap kesempatan atau peluang. Contohnya, di mana di saat kita memiliki kesempatan atau peluang untuk menjadi diri kita sendiri atau menjadi mandiri, maka kita harus ambil peluang itu dan tidak boleh disia-siakan agar kita bisa hidup mandiri, dan itu adalah salah satu contoh menumbuhkan sikap mandiri. Nah, yang ketiga yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan bersedia menerima akibat dari perbuatan sendiri. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tanggung jawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ialah melaksanakan kewajiban seperti sholat 5 waktu, zakat, puasa, berhaji, mengaji, berbuat baik kepada sesama manusia, dan berbuat baik terhadap alam sekitar. Itu yang dinamakan tanggung jawab. Nah, ciri-ciri anak yang bertanggung jawab yaitu adalah bersungguh-sungguh dalam setiap pekerjaan. Ketika kita melakukan pekerjaan, kita bisa dikatakan orang yang tanggung jawab apabila kita melaksanakan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, menerima masukan demi kebaikan. Nah, apabila kita diberi masukan, kita diberi wejangan, apabila itu wejangannya baik, kita harus menerima. Sebisa mungkin kita harus mengamalkan wejangan-wejangan itu. Selanjutnya, yang ketiga, yang siap menerima akibat dari perbuatannya. Nah, apabila kita mengambil langkah tersebut, apapun resiko dan akibatnya, itu adalah tanggung jawab kita. Nah, terus mendengarkan saat dinasehati. Ketika kita menerima nasihat, kita harus mendengarkan. Itu adalah ciri orang yang bertanggung jawab. Berkepribadian baik, dapat dipercaya, mau menerima sanksi apabila berbuat kesalahan, mempunyai jiwa melayani, mengabdi, dapat melaksanakan tugas dengan baik. Nah, cara menjadi anak yang bertanggung jawab. Cara menjadi anak yang bertanggung jawab itu ada yang pertama, berusaha mengetahui tugas dan kewajiban kita. Ketika kita ingin bertanggung jawab, kita harus mengetahui apa tugas dan kewajiban kita. Yang kedua, berusaha menyelesaikan tugas dengan baik. Ketika kita diberikan tugas, alangkah baiknya kita selesaikan dengan baik. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan mencari kesalahan orang lain. Contohnya, ketika kita lagi berkumpul, lagi dalam suatu kumpulan, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain untuk merendahkan itu. Itu adalah bukan bagian dari orang yang bertanggung jawab. Yang keempat, mengakui kesalahan diri sendiri. Ketika kita berbuat salah, kita harus mengakui kesalahan tersebut. Yang kelima, berhenti mengeluh apabila kita dalam keadaan susah. Kita tidak boleh mengeluh karena kita tahu pasti ada jalan keluarnya. Yang keenam, berusaha menjadi pelaku kebaikan. Yang mana kita harus berusaha mungkin untuk selalu berbuat baik kepada orang. Yang keenam,
Yang ketujuh, biasa mendisiplinkan diri sendiri. Kita harus disiplin terhadap diri kita sendiri, terutama waktu. Ketika kita mau dibilang orang yang tanggung jawab, kita harus disiplin pada waktu. Yang terakhir, belajar menghadapi kesulitan. Ketika kita ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, kita belajar apa yang telah kita alami, kesulitan apa yang kita alami, kita hadapi dengan tenang dan tidak usah menangis ataupun kita boleh bersedih, tapi kita harus menghadapinya. Ketika kita ingin belajar menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi akhlak terpuji dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum wabarakatuh.